Halo, selamat siang. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat lingkungan alam dan buatan. 1. Manfaat lingkungan alam. Lingkungan alam diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan manusia. Lingkungan alam dapat berupa gunung, sungai, pantai, dan daratan. Manusia memanfaatkan lingkungan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lingkungan alam sangat bermanfaat bagi manusia. 1. Gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah, sehingga tidak terjadi banjir. 3. Sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat digunakan manusia, misalnya untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Sungai dapat juga digunakan untuk mengairi sawah. Biasanya dinamakan dengan irigasi. 3. Pantai. Apakah kamu pernah pergi ke pantai? Apa mata pencarian penduduk di sekitar pantai? Pastinya kalian sudah tahu kalau mata pencarian di pantai itu sebagai nelayan. Nelayan menjual hasil tangkapannya di tempat penangkaran ikan atau TPI. Kamu juga dapat menjumpai tambak di sekitar pantai. Pelabuhan bongkar muat barang dan transportasi antar pulau juga terdapat di pantai. D. Daratan. Untuk daratan, muka bumi beraneka ragam. Contohnya lembah, bukit, dan dataran. Lembah adalah cekungan yang lebih rendah daripada daerah di sekitarnya. Pada umumnya, lembah terletak di daerah dua bukit atau gunung. Tanah lembah bersifat subur. Tanah tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk pertanian. Bukit adalah daerah berbentuk kubah dengan ketinggian 200-300 meter. Bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, pada umumnya kopi, coklat, dan teh, dan juga perbukitan. Sedang daratan adalah daerah dataran di daratan. Daerah dimanfaatkan manusia sebagai pusat kegiatan. Pemukiman penduduk biasanya mengelompokkan di daratan. 2. Manfaat lingkungan buatan. Bukit adalah daerah berbentuk kubah dengan ketinggian 200-300 meter. Bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, pada umumnya kopi, coklat, dan teh ditanam di perbukitan. Sedangkan dataran adalah daerah yang datarannya di daratan. Dataran dimanfaatkan manusia sebagai pusat kegiatan. Permukiman penduduk biasanya mengelompok di dataran. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia. Lingkungan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut adalah manfaat lingkungan buatan bagi manusia. A. Rumah. Tahukah kamu bahan yang dipakai untuk membuat rumah? Rumah ada yang dari batu bata, batu kali maupun bambu. Rumah merupakan tempat kita berteduh. Rumah juga berguna untuk melindungi kita dari binatang buas. B. Jalan. Tahukah kamu manfaat jalan? Jalan digunakan oleh manusia untuk sarana berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. C. Sawah. Sawah banyak terdapat di daerah pedesaan. Sawah berguna bagi manusia. Sawah merupakan tempat menanam padi dan lainnya. Juga bisa tempat untuk menanam ikan yang berada di air tawar. D. Gedung sekolah. Gedung sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa. Kamu dapat bertemu teman baru di sekolah. Kamu juga bisa mendapat pengetahuan yang banyak di sekolah. Gedung sekolah ada bermacam-macam, misalnya bagi siswa SD, SLTP, dan SMU. E. Pasar. Apakah di sekitar lingkunganmu ada pasar? Pastinya ada. Coba kalian sebutkan barang yang dijual di pasar tersebut. Dan di pasar biasanya dijual banyak barang, misalkan makanan, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. Sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang-barang tersebut di pasar. Apakah kamu senang jika diajak ibu pergi ke pasar? Pastinya senang, karena banyak barang yang dapat kamu beli di pasar. Perilaku memelihara lingkungan alam dan buatan. Kalian semua tentu pernah melihat sungai, baik sungai yang besar maupun sungai kecil. Sungai termasuk ketempakan alam. Perilaku yang baik untuk memelihara yaitu tidak membuang sampah ke daerah aliran sungai, supaya tidak terjadi pencemaran bagi sungai tersebut.
pemeliharaan bagi lingkungan buatan. Contohnya gedung-gedung sekolah. Gedung-gedung sekolah adalah lingkungan buatan yang dibutuhkan manusia. Setidaknya jika tidak memperbaiki, tidak merusak bahwa gedung-gedung sekolah supaya tidak menimbulkan kerusakan bagi gedung tersebut dan gedung tersebut bisa digunakan beraktivitas secara normal. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih.